Selamat sore pemirsa, UNAS Update hadir hari ini bersama saya Alia Pravita dan rekan saya Nazwa Namaira. Selasa 21 Juni 2022. Pemirsa, aksi vandalisme terjadi pada patung Jenderal Besar Sudirman yang berada di Jakarta Pusat. Aksi tidak terpuji ini mengotori bagian penyangga patung dengan cat semprot berwarna putih. Dan aksi ini bukanlah yang pertama kali, namun kerap beberapa kali tercatat menjadi sasaran oknum yang tidak bertanggung jawab. Beredar sejumlah foto di media sosial terkait vandalisme patung Jenderal Sudirman diketahui Minggu 19 Juni 2022. Aksi vandalisme terjadi pada patung Jenderal Sudirman di Duku Atas, Jakarta, menjadi sasaran vandalisme oleh orang yang tak dikenal. Ulah tangan jahil mencoret-coret patung dengan coretan abstrak dan tulisan menggunakan cat semprot berwarna putih dan hitam. Coretan tersebut terletak pada keramik bagian bawah patung. Kejadian ini dibenarkan oleh Lurah Karet Tengsin, Hari Ananda, dan aksi terjadi pada malam hari. Karena malam hari tersebut petugas tidak ada yang mengawasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pasukan Orange atau PPSU Kelurahan langsung turun tangan membersihkan patung Jenderal Sudirman pada pagi hari. Di antaranya 3 petugas dari Kelurahan Kebon Melati dan total semua yang membersihkan sekitar 5 orang. Pelaku saat ini, orang tidak dikenal, masih belum diketahui dan masih mencari pelaku vandalisme tersebut. Untuk hal ini, Irwandi selaku petugas PPSU dari Kelurahan Karet Tengsin akan terus tingkatkan kewaspadaan dan petugas disiagakan dan dijaga dengan baik. Berita selanjutnya datang dari Direktur Pusat Kajian Halal Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Insinyur Nanung Danardono, yang mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat hendak membeli hewan ternak untuk berkurban. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya guna mencegah merembaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang tengah meluas di tanah air. Penyakit tersebut menyerang salah satu hewan kurban yaitu sapi yang menjadi salah satu hewan favorit masyarakat saat berkurban. Karena hal tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Munifa Mutia, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silakan Munifa. Terima kasih Nazwa dan juga Alia. Memang benar bahwa PMK atau penyakit kulit dan mulut ini sedang menyebar, sedang mewabah, dan tentunya ini membuat para pembeli yang nantinya akan membeli daging untuk kurban nanti merasa khawatir dan juga mewanti-wanti atas penyebaran wabah ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sekarang saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Adi Kobar, yaitu selaku salah satu penjual hewan ternak yaitu sapi yang berlokasi di Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Bapak. Ya, siang Bu. Ya Bapak, Ya. Bapak apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang penyebaran penyakit mulut dan kaki ini? Sudah Mbak, sudah. Dan apakah Bapak sudah memastikan kesehatan dari hewan ternak yang dijual di sini? Alhamdulillah sih sini sehat ya, karena memang nggak ada barang baru, karena memang stok lama semua gitu. Ya setiap bulan kan dokter selalu mantau sini. Ya alhamdulillah udah dicek semua aman. Kalau ciri-ciri dari penyakit mulut dan kaki itu sendiri bagaimana Bapak? Ya sebelumnya sih memang saya nggak tahu ya, karena memang di sini nggak terjangkit ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi ya cuma ngeliat di TV-TV gitu ya, seperti itulah kejadiannya, mengerikan juga sih. Jadi seperti itu Bapak mau memastikannya? Iya. Cuma ada cara tertentu atau upaya untuk menjaga kesehatan dari hewan ternak ini Ya agar terhindar? Memang itu sih ya yang saya lakukan ya setiap hari. Mudah-mudahan sih jangan sampai terjangkit ya, pencegahan lah. Ya, apa yang udah saya alamin. Ya harus kebersihan nomor 1, ya pakannya harus benar-benar ya terjamin lah gitu buat kesehatan dia, jadi biar daging juga bagus untuk dikonsumsi semua orang. Apa diberi obat tertentu atau vitamin tertentu? Vitamin tertentu ada, obat tertentu juga ada, ya pakai jamu-jamuan juga. Ya.
Nah, kalau Bapak sendiri merasakan dampak dari penyebaran wabah ini tidak? Ya alhamdulillah sih enggak. Iya, ya. Iya, Masih lancar masih lancar penjualannya. ya. Alhamdulillah. Eh, kalau cara Bapak meyakinkan para pelanggan yang datang ke sini, yang khawatir tentang wabah ini seperti apa? Ya nanti saya kasih tahu ya. Memang di sini kan hitungannya memang sapi kandang, sapi rawatan. Jadi nggak ada sapi keluar masuk yang mau tahu, apalagi yang baru ya, yang pelanggan-pelanggan lama ya udah mau tahu semua. Sampai dari bibit-bibit yang kecil seperti ini sampai besar ya emang hitungannya dirawat di sini ya. Terakhir mungkin pesan dan harapan Bapak. Ya terakhir buat teman-teman semua di seluruh Indonesia, di semua wilayah, para peternak dan pecinta sapi, ya semoga wabah ini cepat selesai dan seperti semula kembali lagi. Dengan para peternak juga saling masing-masing memberi pengalaman gitu, memberitahu pengalaman untuk kesehatan sapinya masing-masing. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya sama-sama. Baik Sobat TV UNAS, demikian tadi wawancara saya bersama Bapak Adi, dan sudah dipastikan bahwa ternak-ternak yang ada di sini tidak terjangkit wabah tersebut. Namun diharapkan juga untuk semua para peternak nantinya untuk selalu menjaga kesehatan ternak-ternak nantinya. Ya, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Munifa Mutia dan juru kamera Vito Azriel melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Munifa atas laporannya. Berita selanjutnya, Fakultas Biologi Universitas Nasional saat ini sedang mengadakan pameran bedah sains yang diadakan di Laboratorium Universitas Nasional yang berada di Jalan Bambu Kuning, Pejaten, Jakarta Selatan. Pameran ini juga diramaikan oleh Badan Seni Otonom atau BSO yang setara dengan himpunan mahasiswa dan diisi dengan 7 macam keanekaragaman pameran yang ditunjukkan. Para pelajar dari Jakarta dan dari luar Jakarta juga turut menghadiri pameran ini. Kegiatan ini juga bukan hanya memberikan rasa antusias dari pembelajaran biologi, tetapi juga untuk memberikan informasi melalui praktek secara langsung yang dilakukan di Laboratorium Universitas Nasional sendiri. Untuk itu kami telah terhubung dengan rekan kami, Elita Rojas yang berada di Laboratorium Universitas Nasional yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait pameran bedah sains. Silakan Elita, laporan Anda. Ya, terima kasih kepada Nazwa dan juga Alia yang ada di studio. Saat ini saya berada di pameran bedah sains yang diadakan oleh Fakultas Biologi dengan mengusung tema Kesehatan Manusia Biologi Solusinya. Tepat pameran ini diberlangsungkan di Jalan Bambu Kuning di Laboratorium Universitas Nasional. Kegiatan ini diramaikan oleh BSO atau Badan Seni Otonom setara dengan HIMA dan diisi dengan 7 keanekaragaman pameran dan diikutsertakan atau didatangkan oleh anak-anak SMA di Jakarta maupun luar Jakarta seperti Bekasi ikut hadir di pameran ini. Pameran ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai macam biologi dan kegiatan ini bersifat konsep yang sangat luas. Bertujuan dan salah satu yang menjadi tujuannya adalah Fakultas Biologi lebih dikenal oleh masyarakat. Pameran ini terdiri dari MCC yaitu biota laut seperti ada ikan, karang maupun mangrove. Kemudian juga ada BIC atau Bio Industry Club seperti menghasilkan produk yang bisa diolah dan inovasi seperti itu, seperti produk hand sanitizer. Kemudian juga ada VSP atau primata yang melainkan yang seperti lutung atau orang hutan. Kemudian juga ada KSPL konservasi penyu dan juga ada BBC konservasi burung. Kemudian juga ada KSH hewan-hewan herpet seperti reptil atau hewan berdarah dingin. Dan terakhir ada KSEP seperti perairan tawar. Kegiatan ini bukan hanya memberikan rasa antusias dari pembelajaran biologi yang terkait, namun untuk memberikan penglihatan berbasis praktek yang sangat luas yang dilakukan oleh laboratorium itu sendiri. Secara diperlihatkan bagaimana bentuknya, kegiatannya, sekaligus pemaparan materi penting terkait pembelajaran biologi di lingkupan SMA.
Baik, saat ini saya bersama dengan Bapak Tatang Mitra Setia selaku Dekan Fakultas Biologi untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait pameran bedah sains yang dilakukan oleh Fakultas Biologi. Baik Bapak, selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, Pak, untuk pameran ini yang berlangsung diadakan oleh Fakultas Biologi memiliki tujuan seperti apa dan manfaatnya seperti apa Pak? Ya, Bapak jelaskan. terima kasih. Jadi Fakultas Biologi dalam rangkaian untuk mempromosikan ilmu biologi ya. Selama ini kan ilmu biologi itu kurang populer. Padahal ketika lihat kenyataannya, ilmu biologi atau bidang biologi itu dapat membantu masalah-masalah yang ada untuk kehidupan manusia. Salah satunya tema yang diambil sekarang ini adalah masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan ini kan orang terkesan orang sakit obat gitu ya. Tapi sebenarnya dengan pengetahuan biologi kita itu sebaiknya jangan sakit dulu baru berobat, tapi sejak awal kita sehat gitu. Nah, salah satunya makanan harus sehat gitu kan. Makanan sehat itu tentunya kan sekarang banyak masalah-masalah, misalnya makan tahu aja ada formalin gitu. Padahal dengan pengetahuan biologi kita tahu bahwa tahu itu formalin, harusnya dengan ciri-ciri seperti ini ya kita nggak beli atau kita kurangi. Terus misalnya banyak tumbuh-tumbuhan lain atau hewan ataupun mikrobiologi pun kita bisa memanfaatkan dengan pengetahuan biologi, bisa membuat produk-produk yang sehat. Misalnya nanti di lab mikro, jamur itu bisa menjadi penyedap. Selama ini kan penyedap dari yang sintetis yang kimia. Dan dengan jamur itu penyedapnya rasa enak tapi nggak sakit gitu, nggak timbul masalah kesehatan. Nah, jadi untuk mempopulerkan itu biologi membuat 2 rangkaian, yang kemarin tentang bedah sains juga tapi melalui webinar supaya seluruh Indonesia ini target kita memang siswa dan guru SMA. Rangkaian kedua ini kita eksplor di lab, dari lab zoologi, botani, mikro, dan kimia. Tujuannya agar para siswa ataupun guru ketika dia dalam proses pembelajaran di sekolahnya bisa menceritakan biologi itu sebenarnya bukan bidang yang membosankan atau yang menakutkan. Selama ini kan membosankan ya di sekolah-sekolah itu karena belajar biologi itu seolah-olah belajar nama Latin, menghafal, padahal kan harusnya bagaimana implementasi biologi itu sehingga mahasiswa ya peduli. Itu tujuan utama yang diadakan. Kegiatan ini juga berlangsung diikuti SMA sekaligus mahasiswanya ya Pak, ikut serta seperti pameran ini. Ya, jadi dalam pelibatan ini memang target kita siswa se-Indonesia. Itu yang webinar kemarin ya, online. Nah, kalau yang onsite ini paling tidak Jabodetabek. Nah, kemudian target kita karena kita masih masa pandemik lah gitu, jadi ada prokes ya juga, kita targetkan 100 tapi dibagi-bagi ya, per lab itu 20 orang. Nah, untuk supaya mencairkan suasana, kalau yang memberikan materi itu dosen kan kelihatannya ada jarak ya, dan dosen itu menjelaskannya mungkin lebih ilmiah sedikit. Nah, oleh sebab itu kita melibatkan dari mahasiswa supaya ada sesama generasi milenial, cara menyampaikannya itu bahasanya bahasa anak muda. Oleh sebab itu dilibatkanlah seluruh mahasiswa, termasuk di sini ada bidang-bidang kegiatan kemahasiswaan, mulai dari misalnya dari reptil ya, burung, primata dan lain-lain. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Ya, terima kasih. Banyak. Baik, saat ini saya bersama dengan Bapak Joko Irawan selaku guru biologi dari SMA 97 daerah Ciganjur, Jagakarsa. Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Pak, kalau boleh tahu pesan-kesannya setelah mendatang di pameran Laboratorium Universitas Nasional bagaimana Pak? Kesan saya pertama-tama tentunya kita juga berterima kasih kepada Universitas Nasional jurusan Fakultas Biologi yang telah mengundang kami untuk mengikuti kegiatan ini
atau bedah sains ya. Dan kemudian ya tentunya kita masuk ke lingkungan ini tentu baru ya, karena saya juga baru juga masuk ke sini, walaupun saya sering lewat di kampus pusat ya, jadi baru ke sini. Kemudian tentunya ada hal yang menarik bagi kami. Menarik apa? Karena di situ adalah fasilitas-fasilitas tentang mengenai laboratorium yang diperkenalkan kepada saya dan siswa saya dari SMA Negeri 97. Jadi sangat menarik sekali ya. Kalau kita lihat dari fasilitas kebersihan ada dalam laboratorium cukup baik dan sangat familiar. Artinya untuk menjelaskan tentang bagaimana proses yang terjadi atau proses di dalam pembuatan, kemudian proses di dalam penelitian, itu sangat menarik ya. Ya mudah-mudahan pada saat ketika anak-anak melihat seperti itu bisa menarik perhatian, menarik minat. Ya, mudah-mudahan bisa menarik minat. Kemudian juga kalau kita lihat juga tentunya ada prospek yang baik kalau memang ini adalah suatu sosialisasi. Sosialisasi, oh ini laboratorium biologinya tanpa sosialisasi, tanpa mengenalkan, tidak akan ada namanya minat. Semuanya harus ada sosialisasi, semuanya harus ada daya tarik. Kalau nggak ada daya tarik, nggak ada yang berminat. Itu yang paling penting di dalam Universitas Nasional ini ya. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menarik. Nah, salah satunya seperti ini. Kegiatan ini sangat baik sekali dan mudah-mudahan dapat berlangsung dengan langsung lancar dan terus berkelanjutan. Itu saja, sangat baik sekali. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami Ya, wawancarai. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Baik, itulah wawancara dari Dekan Fakultas Biologi sekaligus juga guru biologi Pak Joko Irawan selaku guru biologi yang ada di SMA 97. Perlu diketahui teman-teman yang ada di UNAS, kegiatan ini berlangsung untuk memberikan sosialisasi terhadap kegiatan biologi yang diberlangsungkan oleh Universitas Nasional itu sendiri. Diberlakukan ini untuk bisa menggali lebih dalam informasi secara luas tentang biologi sekaligus penarikan sosial terhadap biologi itu sendiri. Sekian informasi yang saya berikan. Saya Terojas bersama juru kamera Yuda melaporkan kembali ke studio. Baik, itu tadi laporan dari rekan kami, Erlita Rojas, sekaligus menutup UNAS Update pada sore hari ini. Selalu terapkan protokol kesehatan serta lakukan vaksinasi. Saya Nazwana Meira dan rekan saya, Alia Pravita, beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.